Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Sugeng dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari dulur-dulur, kebetulan video ini Bima Anet buat sangat-sangat pagi atau bisa dibilang dini hari ya. Karena Bima Anet baru saja membuka grup dan banyak sekali video yang tersebar tentang seorang pelatih yang mengajari siswanya tidak sesuai ajaran dengan organisasi atau perguruannya. KSPI ora jaya. KSPI ora jaya. Yang seru. KSPI ora jaya. Yang genah seru. KSPI ora jaya. Rinso. Jadi dalam pembahasan kali ini Bima Anet tidak ingin membahas tentang organisasi atau perguruannya, karena kita semua yakin tidak ada satupun organisasi maupun perguruan yang mengajarkan tentang hal yang buruk. Hanya saja di sini yang ingin Bima Anet bahas tentang kedewasaan warga-warga yang saat ini menyandang status pelatih. Dalam suatu tempat latihan, ada seorang pelatih yang di situ memang dipilih, yang dirasa dalam segi pengambilan keputusan, dalam kedewasaan itu sudah cukup. Hanya saja selalu kecolongan ketika prosesi tes kenaikan tingkat, karena di situ banyak sekali warga-warga yang hadir dalam organisasi maupun perguruan apapun. Pasti hal ini sering terjadi. Ada warga yang menularkan sebuah provokasi atau mengajarkan sebuah provokasi terhadap siswa, yang tidak mungkin seorang siswa menentang atau menolak ajaran yang diberikan oleh seorang pelatih atau seorang warga yang sedang mendampinginya. Inilah PR kita bersama dulu. Bagaimana cara menyaring atau memfilter ketika tes kenaikan tingkat yang dimana banyak sekali warga-warga yang hadir pada saat itu. Siswa kita tetap dalam pengawasan. Kenapa hal seperti ini perlu menjadi pembahasan kita dulu? Karena sebenarnya hal-hal yang menurut kita sebenarnya sepele, menurut kita hal yang tidak mungkin diajarkan dalam suatu tempat latihan. Hal semacam ini bisa menciptakan seorang warga yang liar dan memiliki kebencian yang sangat luar biasa terhadap organisasi maupun perguruan lain, karena sudah ditanamkan sejak dini. Para sesepuh hanya mengetahui bahwa siswa-siswa ini telah dititipkan kepada kita untuk diajarkan menjadi pribadi yang berbudi luhur, pribadi yang tahu benar dan salah, pribadi yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, serta agama, bahkan untuk organisasinya masing-masing. Hanya dalam satu kegiatan yang di situ bisa dihadiri oleh banyak sekali warga, di mana siswa bisa dipegang selain pelatih atau warga-warga yang dari luar, itu bisa mempengaruhi siswa dan semua ajaran yang kita berikan tidak ada gunanya. Yang ada, ini akan menciptakan generasi-generasi yang memiliki kebencian yang sangat luar biasa terhadap organisasi maupun perguruan lain, yang mereka ini sebenarnya tidak tahu mereka ini sedang diwarisi kebencian yang turun-temurun. Bahkan saya yakin mereka ini tidak tahu awal mula atau sumber permasalahannya itu apa, ya kan? Permasalahan yang muncul karena dendam pribadi diseret ke permasalahan organisasi. Ya inilah oknum-oknum semacam ini yang mereka datang ke tempat latihan bukan untuk mendidik siswa mengerti benar dan salah, namun justru malah memprovokasi siswa agar ketika mereka menjadi warga esok, mereka memiliki dendam yang sama seperti mereka. Jadi buat dulur-dulurku, kesimpulan dari video ini adalah mari kita awasi perkembangan siswa-siswa kita, dan ketika ada momen di mana kita bisa bicara langsung dengan mereka, mari kita berikan edukasi, berikan ilmu pengetahuan yang sebenar-benarnya, ajaran yang benar-benar diajarkan dalam organisasi maupun perguruan kita. Bukan berarti kita tidak menghargai warga yang lain atau tamu-tamu yang datang. Kita harus bisa menjadi filter bagi siswa kita, yang dimana siswa kita tidak mungkin menolak ajakan atau nasihat dari warga yang saat itu ngomong di depan mereka. Karena mau bagaimanapun, hasil latihan dari seorang siswa itu yang dipertanggungjawabkan pertama kali yaitu adalah dari seorang pelatih. Karena siswa merupakan tanggung jawab pelatih dunia maupun akhirat. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima Anet, dan sampai jumpa di video Bima Anet yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Fuck provokator, pemecah belah persatuan pikiran kalian semua itu kotor. SDM rendah namun kefanatikannya tinggi, wawasan sempit lebih luas daun kelor. Ikatan Pencaksilat Indonesia, barisan